Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, selamat datang pada pembelajaran PAI. Di semester ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu faraid atau dikenal mawaris atau ilmu tentang pembagian warisan. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anakku sekalian, ketentuan waris dalam Islam yang kita akan pelajari hari ini, terlebih kita harus pahami dulu bahwa harta itu berasal dari Allah. Ketika seseorang manusia meninggal dunia, maka harta itu akan kembali kepada siapa? Di dalam ketentuan Islam bahwa harta itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan bagaimanapun hartanya dibagikan kepada siapa, ahli waris atau akan dibagikan kepada siapa, kepada pihak yang mana, kita harus mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, sebelumnya mari kita lihat peta konsep berikut ini. Di dalam pembelajaran kali ini, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Menganalisis makna warisan dan ahli waris dalam Islam, kemudian bagaimana pembagian harta waris dalam Islam, lalu ketika kita sudah melaksanakan pembagian waris dalam Islam, semoga kita mendapatkan hikmah pelaksanaan pembagian warisan itu. Hikmah pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam itu mendapatkan hikmah yang sebaik-baiknya. Nah, anakku sekalian, mari kita cermati apakah pengertian ilmu waris atau faraid dalam Islam. Menurut bahasa, warisan berasal dari kata warisa, yarisu. Wirsana artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggalkan kepada yang lain. Adapun menurut istilah, mengetahui orang yang berhak mendapat warisan serahkan kepada yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat banyak sekali pengertian warisan. Nah, setelah para ahli menyampaikan pengertian mawaris, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu faraid atau ilmu waris itu adalah ilmu yang membahas seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Adapun tirkah adalah seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang berupa harta benda, utang piutang dan sebagainya. Jadi kalau tadi di awal ada pengertian menurut bahasa dan menurut istilah, maka perhatikan uraian di atas ini bahwa ini setelah disimpulkan dari para ahli. Bahwa pengertiannya mawaris itu atau faraid itu adalah ilmu yang membahas seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Adapun hartanya atau tirkah adalah seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang berupa harta benda, baik itu utang piutang dan sebagainya. Oke, anak sekalian, mari kita lanjutkan. Allah SWT menurunkan ilmu waris tentu ada tujuannya. Apakah tujuan bagian harta waris menurut Islam? Yang pertama, supaya tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Yang kedua, supaya dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Dan yang terpenting, supaya dapat memiliki harta secara halal atau legal. Kita lanjutkan. Anakku sekalian,
ketika kita melaksanakan pembagian warisan atau mawaris atau faraid ini, tentu saja kita berpijak kepada dalil yang menjelaskan pelaksanaan pembagian waris. Berikut di antara dalil-dalil pembagian waris adalah Surah An-Nisa atau surat keempat ayat 11-12, hadis Bukhari Muslim, Ijma Ulama dan undang-undang tentang kewarisan tahun 1989. Silakan cermati. Mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana ketentuan dari agama Islam terhadap kita? Kenapa kita harus mempelajari hukum waris? Apa hukumnya? Anakku sekalian, hukum mempelajari mewaris adalah fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Fardu kifayah artinya kewajiban yang hanya ditetapkan bagi sebagian orang Islam untuk mempelajarinya. Namun jika tidak ada seorang pun dari umat Islam mempelajarinya, maka semua umat Islam itu berdosa. Akan tetapi jika ada sebagian kaum muslimin dan muslimat dari umat Islam yang melaksanakan kewajiban ini, maka kewajiban itu sudah gugur. Artinya sudah dilaksanakan. Baik anakku sekalian, nah mari kita lanjutkan dengan apa yang menjadi penyebab seseorang mendapatkan harta warisan atau mawaris. Yang pertama, kerabat hakiki, ada ikatan nasab seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Yang kemudian yang kedua adalah pernikahan. Umat Islam memiliki hubungan perkawinan secara sah seperti suami istri, maka berhak di antara keduanya menjadi ahli waris atau saling mewarisi, seperti halnya suami istri. Kemudian yang ketiga adalah hubungan seiman dan seagama. Nah, kemudian ada juga yang disebut wala, yaitu mewarisi dengan orang mewarisi sama-sama orang Islam, sehingga orang yang berbeda agama maka tidak dapat memperoleh harta warisan. Nah, anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini sementara sampai sini dulu. Poin-poin penting yang terkait dengan mawaris yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mencermati lebih lanjut mengenai poin-poin berikutnya, dan insya Allah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.